Saat ini saya sedang berada di salah satu sanggar yang terdapat di Sumedang, yaitu Sanggar Batik Umi Mai, yang bertepatan di Jalan Kaum nomor 18, Jatisari, Tanjung Sari, Sumedang. Meskipun sudah tidak banyak lagi sanggar batik atau toko batik di daerah-daerah tertentu, di Sumedang ini tentunya masih memegang kelestarian budaya batik yang masih ada. Gak usah pakai lama lagi, yuk tanya aja langsung sama ownernya. Di sini tuh gimana sih asal usulnya dibangun toko batik ini? Pada tahun waktu berapa juga? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azahma Juwariyah, kebetulan owner dari Batik Umi Mai. Owner owner juga, desainer juga. Nah, gitu. Berdiri Sanggar Batik Umi Mai tanggal 27 November 2011. Ngacu kepada Perbum bahwa setelah UNESCO menyatakan bahwa batik warisan budaya non benda kepunyaan Indonesia, lalu tiap kabupaten itu harus mempunyai ciri khas punya batik. Makanya kami sebagai warga Sumedang punya kewajiban, karena kami bergelut dalam bidang fashion, otomatis dalam bidang kriya tekstil, otomatis ingin memunculkan motif-motif Sumedang. Untuk pertanyaan keduanya, kalau di sini biasanya bikin berapa jenis cara pembuatan batiknya? Ada yang tahu dulu apa itu batik? Batik semacam bisa dibilang seni kali ya? Nah, boleh juga, emang seni. Tapi kan kenapa ibu membuat bukan toko atau apa, tapi sanggar? Karena kami mau edukasi kepada masyarakat bahwa nama batik itu, memang batik itu kepunyaan Indonesia, tapi masyarakat belum mengerti apa itu batik. Nah, batik itu perkenalan dulu ya, batik dulu ya. Batik itu adalah tekstil ya, yang sistem pewarnaannya memakai perintang. Itu baru, jadi handmade, tidak dengan mesin ya, yang namanya batik. Tapi sekarang orang-orang, apalagi adik-adik yang belum mengerti apa itu batik, menyamaratakan bahwa printing juga disebut batik. Jadi nama batik itu bukan itu, tapi sistem pewarnaan. Memang jenis tekstil, tapi sistem pewarnaannya memakai perintang malam atau wax, itu namanya batik dulu ya, pengertian batiknya gitu ya. Memang seni batik itu. Terus batik apa saja yang dibikin di sini? Ini batik asli, tradisional, asli. Jadi yang makanya tadi budaya kepunyaan Indonesia ya. Yang namanya batik itu yang dilestarikan. Jadi itu budaya sebetulnya, seni budaya gitu ya. Tapi harus dilestarikan ya. Makanya sekarang batik, pengrajin batik bisa munculan di mana-mana. Karena kalau 10 tahun tidak ada pengrajin batik, UNESCO mengambil alih. Adapun jenis batik yang dipakai di sini tidak ada printing, tidak ada sablon. Nanti batik tulis, batik cap, batik kombinasi antara tulis dan cap. Kalau butuh berapa lama untuk sekali pembuatan batik itu? Kondisional, tidak bisa seperti batik tulis. Ini seminggu satu, belum selesai, baru tahap awal. Oh, itu masih Nah, itu baru tahap awal, belum jadi. Baru tahap awal. Kalau batik cap, lihat di 8, awal itu bisa sehari 10 atau sampai 15. Nah, yang lalu ada proses pewarnaan, ada proses penutupan warna, ada kalau beberapa warna. Jadi sebetulnya sih relatif gitu. Relatif gitu, enggak harus satu. Ya jatuhnya kalau satu bisa selesai sehari. Tapi jatuh kan kita bikin satu itu obatnya itu resepnya satu resep untuk 5. Jadi kalau dibikin satu, kenapa harus begitu? Kan bisa diambil obatnya, dikurangi air kan.
Ya, Air kan benar, harus ya. memenuhi. Nah, gitu. Jadi nggak bisa sehari selesai satu. Lalu ada proses alam. Nah, makanya tadi relatif, ada proses air, pewarnaan, memerlukan sinar ultraviolet, memerlukan perendaman, mendiamkan warna supaya jangan sampai di finishing langsung begitu untuk pengawet warna, untuk mencerapan warna. Jadi, ya paling tidak 2 hari ya. 2 harian. Ya. Itu kalau bikinnya mas sejam juga bisa, cuman ada proses, ya. proses alam yang tidak bisa ditinggalkan. Ya. Gitu. Karena tradisional ini kan. Ya, tradisional. Lalu di setiap batik itu punya simbolis atau makna tersendiri Ada gak? namanya filosofi. Filosofi ya. Filosofi gitu. Ada. Jadi goresan seperti kita punya 2, ada pakem, ada kontemporer. Kalau pakem itu kita terikat dengan perbum dari pemerintah. Paling kita pengembangannya. Gitu. Kalau kontemporer kan bagaimana kita. Iya. Kontemporer gitu. Bagaimana ide kita. Ya. Ya, kalau pakem itu diatur, diikat oleh aturan-aturan dari perbum. Gitu. Gitu. Lalu untuk tantangan terbesar nih yang dihadapi oleh ibu sebagai pembuat batik itu di zaman saat ini seperti apa? Satu, saingan dengan printing. Karena masyarakat kan belum mengerti apa itu batik. Ya. Jadi saingan berat. Kedua, karyawan, SDM. Setengah. Karena di sini bukan Sunda itu kita untuk SDM bersaing dengan pabrik tekstil. Kita nggak bisa bersaing kan, karena pabrik itu namanya banyakan gitu ya. Ya. Kalau kita kan manual, jadi sulit. Jadi 2, saingan pasar sama SDM. Oke. Itu. Lalu apa sih pengaruh batik terhadap industri fashion di Indonesia ini? Pengaruh sekali. Karena orang fashion memerlukan untuk mendesain fashionnya itu memerlukan batik. Namanya kita kan nggak ada di pasaran. Ya. Orang-orang fashion itu memang hobi juga dasarnya fashion ya, sebetulnya ya. Ada ijazahnya. Dasarnya fashion gitu, dari seni rupa dan fashion. Jadi orang fashion itu mau menciptakan yang betul-betul betul-betul limited. Kan di pasaran nggak bisa limited. Iya, betul. Banyak produk pasar. Sementara sifat orang-orang fashion itu maunya betul-betul limited. Masyarakat juga maunya limited, tapi harga tidak mau bersaing. Kita masuk ke ekonominya. Itu. Lalu untuk pertanyaan terakhir, bagaimana pandangan ibu tentang tren penggunaan batik di kalangan masyarakat Indonesia saat ini? Sebetulnya udah bagus, tren masyarakat itu maunya, karena orang-orang batik juga udah ngedesain bukan batik tradisional, udah motif tradisional tapi motif-motif kekinian. Jadi sebetulnya, cuman ya itulah tadi, makanya kita harus edukasi kepada masyarakat dan terutama generasi Z. Kalau yang tua yang udahlah gitu ya. Yang Z gitu harus cinta produk Indonesia itu. Gitu. Karena ini kan produk Indonesia yang harus kita kembangkan, yang harus kita pertahankan. Prinsipnya di UNESCO itu harus tetap punya Indonesia. Gitu. Jadi tolong mungkin ini menyangkut juga orang-orang komunikasi. Menyangkut juga orang-orang komunikasi. Tolonglah budayakan. Tahulah jenisnya, mau sistem pelatihan, mau siapa mau berkunjung ke sini, jadi tahu produksi dan mencintai hasil produksi Indonesia. Itu mungkin pesan dan segala macam kesan.